Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishka TV. Hari ini kita akan kembali lagi untuk sama-sama belajar dari buku Komunikasi Empatik, Perspektif Filsafat dan Sains karya Dr. Dimitri Mahayana dan Agus Hermanto. Dan kita hari ini mencoba untuk kembali lagi untuk membincangkan buku ini, tapi kita fokus pada wajah-wajah empatik, menatap dan berbincang dengan hati. Saya tidak tahu ya wajahnya, apakah wajah yang cantik, yang tampan dan sebagainya, atau yang kuyu, yang menampakkan kesedihan dan sebagainya, atau wajah yang bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Pak Apik akan menyampaikan hal yang terkait dengan wajah-wajah empatik, menatap dan berbincang dengan hati. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, sebelum kita masuk pada kajian ini, kita seperti biasa akan mendengarkan dulu suratul Fatihah. Yang pertama untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, kemudian juga para ulama yang berjuang dan yang berjuang menyebarkan hasanah ilmu pengetahuan sampai pada kita, termasuk dalam hal ini. Kami malah bingung, Bu. Baik, kita lanjut lagi. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, kita akan hantarkan salam Fatihah untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Kemudian untuk para pejuang, dimanapun berada perjuangan kaum muslimin, khususnya di negeri-negeri yang dizolimi, dan para ulama yang begitu gencar menyadarkan pentingnya nilai keadilan, kebenaran, termasuk juga yang ikut berjuang dalam hal yang sifatnya kebaikan. Antarkan bibarokah lakumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, kita akan sama-sama menyimak ya paparan dari Paman Apik, insya Allah ini yang terkait dengan wajah-wajah empatik. Paman Apik, sudah siap ya? Kita Insya mulai Allah, siap. alaihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas wajah-wajah empatik, menatap dan berbincang dengan hati. Hati kita itu terpancar dalam wajah. Jadi wajah itu sudah memancarkan empati, sudah memancarkan emosi. Itu aslinya. Jadi aslinya wajah kita itu selalu berempati, selalu memancarkan emosi. Tapi kadang-kadang orang-orang tertentu bisa menyembunyikannya. Nah, kita akan belajar kali ini wajah-wajah empatik itu dari buku Komunikasi Empatik, bab 5 ya. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, saya sempat kemarin bertanya tentang wajah ini ya kepada AI ya, ChatGPT. Bagaimana wajah Ayatullah Imam Khamenei dan bagaimana wajah Donald Trump. Saya tanya, itu nggak mau jawab itu. Itu nggak mau jawab itu ChatGPT itu. Terus saya
saya ulik pertanyaannya, saya ganti lagi, gitu. Akhirnya mau menjawab, akhirnya mau menjawab. Nah, wajah Ayatullah Imam Ali Khamenei menurut ChatGPT itu adalah wajah yang teduh, yang empatik, yang berwibawa, yang melindungi. Gitu. Itu kata ChatGPT ya. Kemudian wajah Donald Trump gimana? Mau jawab, akhirnya mau jawab. Wajah Donald Trump adalah wajah orang yang sombong, yang mengejek orang lain, gitu, yang keras gitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba tanya ya. Nah, memang dari wajah itu bisa kita membaca isi hatinya itu bisa. Meskipun untuk aktor-aktor kelas kakap ya, aktor bintang film yang sandiwaranya tingkat tinggi itu bisa diatur. Tapi tetap nanti ada namanya kita akan cek namanya micro expression. Itu sebenarnya ada micro expression yang tetap nggak bisa dibohongi, yaitu hanya 0,04 detik sebenarnya gitu. Nah, jadi tetap tetap ada gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mau berempati, sering-seringlah ketika berbincang itu sambil menatap wajah teman kita, menatap wajah anak kita, ya sambil menatap, kemudian sambil melihat bukunya atau melihat barangnya ketika sambil bicara kan gitu, menatap lagi gitu, karena itu menyambung empati, menyambung hati. Nah ini kan menjadi problem ketika kita di media sosial, karena wajah sering diganti dengan gambar, dengan meme ya, dengan meme ya, dengan meme, kemudian diganti dengan ya karikatur dan sebagainya, kan jadi empatinya jadi sulit ya kalau di media sosial. Nah, makanya kalau ketemu langsung itu sebuah keuntungan yang besar ya, pasangan suami istri, orang tua dan anak itu sering-sering saling menatap wajahnya. Itu akan sangat sangat berbesar. Di slide berikutnya kita akan coba lihat kita mengacu buku ini komunikasi empatik bagian satu ya, komunikasi hati. Jadi kita masih fokus ke bagian satu, komunikasi hati. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba lihat nanti ruang empati di tempat umum ya. Jadi pemimpin kalau mau berbicara empati seperti apa, nah itu nanti akan ada bagian khusus. Nah ini sekarang terutama yang komunikasi hati. Yang di tengah ya, berarti bab 5 Bapak-Ibu sekalian. Satu, dua, tiga, empat, nah tengah, nah itu 5. Wajah-wajah empati itu bab 5 dari bagian satu. Nah, baik, kita akan memulai dari kisah sedih. Ini seorang anak remaja, 14 tahun ya kira belasan tahun. Paul Ekman namanya. Paul kecil kehilangan dua hal sekaligus, ibunya dan kemampuan untuk memahami emosi manusia. Jadi ketika Paul masih kecil ini, ibunya di kamarnya itu merintih kepada Paul. Nah, Paul di kamar sebelah gitu. Paul, tolong ibu. Paul, tolong ibu. Gitu. Nah, Paul ini tersentuh hatinya sebenarnya. Pengen nolong gitu. Tapi bapaknya itu keras kepala, seorang dokter yang keras kepala. Paul, fokus belajar. Jadi kalau Paul mau menolong ibunya itu, mau mendekati ibunya, waktunya belajar harus belajar dulu. Jadi dipisahkan oleh bapaknya, ketat bapaknya. Nah, Paul mendengar suara ibunya. Paul, tolong ibu, katanya. Paul, tolong ibu, katanya. Enggak lama setelah itu, ibunya meninggal. Jadi Paul kehilangan dua hal sekaligus, ibunya dan kemampuan untuk memahami emosi manusia. Jadi Paul bersedih dan bertanya, sebenarnya ada apa di balik wajah ibuku itu yang akhirnya meninggal? Di balik traumanya itu, Paul tumbuh sebuah pertanyaan yang akan mengubah arah psikologi modern, yaitu mengapa wajah bisa menyembunyikan sekaligus menyingkap. Jadi ini pertanyaan Paul kecil. Mengapa wajah itu bisa menyembunyikan dan sekaligus menyingkap isi hati seseorang?
Dari kecil Paul terus bertanya-tanya itu dan kemudian sampai kuliah dia mengejar untuk menjawab itu karena dia ingin memahami isi hati ibunya, karena dia ingin menyembuhkan rasa kehilangan, menghibur, meringankan rasa kehilangan ibunya. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat Paul mencari terus ya. Jawabannya malahan ini diperoleh tahun 1967, 1968, kira-kira Paul usia 35-an gitu, 35 tahun, dari Papua ya, Papua Nugini, yang termasuk Papua kita, Paul Ekman namanya ya. Paul Ekman mencari jawabannya lewat filsafat dan psikologi. Saat kuliah di Adelphi University, ia membaca karya Charles Darwin dan Sylvan Tomkins tentang ekspresi emosi. Nah, Charles Darwin ini kan luar biasa ya teori evolusinya untuk mempelajari bagaimana simpanse, bagaimana binatang mengekspresikan di wajahnya ketika marah, ketika lapar, atau ketika bermain. Gitu. Nah, ini Paul Ekman ya. Nah, Paul Ekman mempelajari dengan mendalam, dengan pertanyaan ingin memahami apa yang tersimpan dalam wajah seseorang. Setelah meraih PhD, doktor di bidang psikologi klinis, ia bergabung di University of California, San Francisco, dan pada 1967, 1968 berangkat ke Papua New Guinea untuk menguji hipotesis yang sangat berani, yaitu apakah ekspresi wajah bersifat universal? Apakah wajah yang ada di Amerika, di California, itu juga sama dikenali oleh orang di Papua? Apakah wajah orang di Papua itu sebenarnya universal, sama dengan wajah orang di Inggris? Apakah wajah orang di Inggris itu sebenarnya sama juga dengan di Mesir, di Iran, atau di Turki? Ekspresi wajahnya itu, apakah universal? Nah, ini dari Amerika, Paul Ekman itu datang ke Papua untuk melakukan penelitian. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat proses penelitian dan hasil penelitiannya. Ini tentang wajah orang lapar nih. Seorang ibu di pedalaman Papua ya, suku Fore, melihat foto wajah marah dan berkata, seperti suamiku saat lapar, katanya. Jadi ternyata ibu di Fore di pedalaman Papua itu paham. Ketika ada foto orang marah, itu tahu. Suamiku kalau lapar tuh marah-marah seperti itu. Sama ternyata. Jadi orang pedalaman itu dengan orang kota yang sangat maju, sama. Wajah lapar, wajah marah itu dikenali dengan baik. Ketika Paul Ekman menceritakan kisah kehilangan, dalam bahasa Inggris ya, kisah dia sedih ditinggal ibunya tadi, ibunya waktu Ekman kecil, wajah ibu di Papua, di pedalaman itu, berubah lembut, bibir bergetar, mata basah. Ia tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi mengerti penderitaan. Langsung paham juga. Jadi ketika Paul menceritakan kehilangan tentang ibunya dengan sedih, dengan bahasa Inggris, orang Papua pedalaman tadi juga ikut sedih dengan melihat wajahnya Paul itu. Padahal tidak tahu bahasa Inggris, tidak mengerti kata-katanya. Jadi sedih itu bisa dipahami oleh semua orang dari wajah. Marah juga bisa dipahami oleh semua orang. Jadi kalau ChatGPT tadi bisa memahami wajahnya Donald Trump, bisa memahami wajahnya Ayatullah, bisa memahami wajah kita kalau digambarkan ChatGPT, itu karena ada teori dari Paul Ekman ini nanti. Jadi dari teori Paul Ekman ini akhirnya kita bisa melihat secara lebih meyakinkan secara saintifik wajah seseorang itu sedang sedih atau sedang marah. Dan ini yang akhirnya digunakan untuk film animasi, Bapak Ibu sekalian. Film animasi itu kalau tokohnya sedang marah, nah itu pakai teorinya Ekman itu, jadi wajah-wajahnya seperti apa. Nah, kalau sedang sedih juga ada. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Jadi gagasan pertama Paul Ekman adalah yang paling berpengaruh, yaitu adanya 6 emosi dasar yang universal. Marah,
Ini semua orang paham, Bapak Ibu. Anak kecil, orang tua, orang biasa tahu kalau ada orang wajahnya sedang marah, takut itu juga paham, jijik itu juga semua tahu. Jadi kalau Bapak Ibu nonton ada seorang siswa mendapat MBG, makan bergizi gratis, itu bahagia gitu ya misalkan. Wah itu langsung paham. Bapak Ibu lihat buka menunya MBG itu anak bahagia itu langsung paham. Atau anak langsung jijik, itu juga paham. Itu paham. Orang luar negeri juga paham, nggak perlu kata-kata. Marah, takut, jijik, sedih, bahagia, terkejut, itu universal di seluruh dunia. Sama dan paham. Yang diekspresikan melalui pola otot wajah yang sama di seluruh dunia. Nah, ini yang dirumuskan oleh Paul Ekman dan teman-temannya. Sehingga menjadi secara saintifik teruji dan bisa diulangi dan bisa kemudian digunakan untuk film animasi itu, Bapak Ibu. Film animasi itu kalau mau marah, mau takut, mau jijik, nah itu pakai teorinya Paul Ekman ini. Kemudian ada micro expression yang sempat tadi saya sebutkan, itu hanya 0,04 detik. Itu sebenarnya sangat jujur. Micro expression adalah ekspresi wajah yang muncul hanya sepersekian detik. 1/25 detik atau 0,04 detik. Dan sering terjadi di luar kesadaran. Jadi ini otomatis jujur ketika wajah kita 0,04 detik pertama itu. Ekman menemukan saat meneliti pasien depresi pada 1970-an, seorang wanita bernama Sarah datang ke kliniknya sambil tersenyum, berkata, "Saya baik-baik saja," kata Sarah. Namun saat rekamannya diputar dalam gerak lambat, Ekman melihat micro expression kesedihan yang sekilas muncul. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang ngomong saya baik-baik saja, nah sebenarnya kalau kita kenal micro expression-nya, nah baik-baik saja itu hanya menutupi, sebenarnya dia sedih. Karena tahu 0,04 detik. Anak kecil juga tahu, jadi anak kecil itu kalau ibunya marah atau ayahnya marah, kemudian dia bilang nggak apa-apa, ayah itu udah tahu duluan. Ayahnya ngomong ke anaknya nggak apa-apa, ibunya ngomong ke anaknya nggak apa-apa, misalnya gitu. Anaknya udah tahu gitu. Kemudian kalau ibu yang sering diceritakan oleh Allah Yarham, Kiai Miftah gitu ya, ibu yang sering mengatakan, ibu sudah kenyang, silahkan makanannya dimakan anak, dimakan Ananda gitu. Loh anak itu tahu, ibu itu sebenarnya sedang lapar, hanya berkorban demi anaknya. Nah itu yang sering diceritakan Allah Yarham ya. Kan seorang ibu itu sering berkorban untuk anaknya ya. Mengaku bahagia meskipun sedang berduka demi anaknya. Tapi anaknya sebenarnya tahu bahwa itu adalah pengorbanan seorang ibu. Jadi kita tahu kok ibu kita sedang sedih, tetangga kita sedang menderita, itu kita juga tahu kok. Tahu. Jadi kalau kita melihat pemimpin kita, apa presiden atau gubernur, mereka sedang takut, itu kita juga tahu kok gitu. Meskipun mereka bilang Indonesia bangsa yang besar, kita bangsa yang kuat gitu ya. Tapi dia sedang takut, itu kita tahu dari ekspresi 0,04 detik tadi. Nah, gagasan ketiga Ekman adalah ini dia, fact ya, FACS ya, fakta gitu ya. Gagasan ketiganya FACS, Facial Action Coding System, adalah puncak dari usahanya menyusun kamus wajah manusia. Bersama Willis Friesen, Ekman ini mengidentifikasi 42 action unit. Ada 42 action unit, yaitu gerakan otot kecil yang menghasilkan lebih dari 10.000 kombinasi ekspresi. Sistem ini digunakan oleh psikolog, polisi, dokter, bahkan animator Pixar untuk memahami emosi dengan lebih presisi. Jadi akhirnya yang dari 6 tadi yang itu universal, dibuatlah 42 unit dari otot-otot kecil di wajah, dari 42 unit ini teridentifikasi, kemudian dikombinasikan jadi ada sekitar 10.000 kombinasi ekspresi. Sehingga akhirnya menjadi tahu, takut, takut, takut beneran atau takut bohongan. Nah itu ketahuan dari FACS ini.
Jadi kalau ini seneng tapi senengnya adalah seneng sedikit atau seneng banget gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat orang wajahnya yang sedang jatuh cinta itu kan tahu ya, sedang jatuh cinta itu tahu gitu. Tahu itu dari FACS ini secara saintifik diformulasikan. Nah, secara kehidupan nyata Bapak Ibu bisa membaca langsung, malahan begitu ya. Jadi ketemu dengan orang langsung, dengan anaknya kalau yang punya anak remaja sedang kasmaran gitu ya. Nah, wajahnya kan kelihatan ya, tersipu-sipu gimana gitu kan. Sampai di rumah senyum-senyum itu anaknya. Nah, kan ketahuan. Kita tahu tanpa teori tahu. Cuma dengan teorinya Ekman ini lebih meyakinkan dan kemudian akan lebih presisi untuk micro expression yang 0,04 detik, yang dasar maupun yang kombinasi 10.000 lebih. Nah, di slide berikutnya kita akan kembali di slide berikutnya ini bahwa tujuan dari Ekman adalah untuk menyembuhkan hati, untuk menyembuhkan emosi. Jadi ketika kita tahu anak kita misalnya sedang takut, nah maka kita bisa menemani dia, menemani, menenteramkan, memberanikan anak kita agar lebih optimis. Ketika tetangga kita misalkan juga takut karena sekarang ekonomi sulit, mencari pekerjaan sulit, nah kita bisa mengenalinya, kemudian kita bisa membantu tetangga kita. Jadi tujuannya mengenali emosi ini adalah untuk menyembuhkan hati. Ekman selalu kembali pada pelajaran masa kecilnya. Memahami emosi orang lain adalah cara menyembuhkan diri sendiri. Justru malah fokusnya menyembuhkan diri kita sendiri dengan memahami emosi orang lain dan emosi diri kita sendiri. Trauma kehilangan ibunya membawanya meneliti wajah manusia bukan untuk mengontrol, melainkan untuk mencintai. Jadi dengan mengenal orang lain yang sedang marah, kita bisa berempati dengan marahnya, kemudian penyesuaian, mencoba untuk membantu mencari solusi. Dengan mengenali orang lain yang terkejut, yang kaget, surprise, nah kita bisa tahu, oh karena surprise, nah, ini surprise-nya surprise positif, misalnya, berarti kita memotivasi untuk memanfaatkan, untuk belajar, untuk bekerja dengan baik. Atau surprise-nya surprise yang menakutkan, nah berarti kita bisa membantu untuk menenangkan. Nah, jadi tujuannya adalah justru untuk mencintai, untuk menyembuhkan hati. Di slide berikutnya kita akan tekankan lagi, di slide berikutnya, bahwa ini semua adalah untuk menuju empati. Jadi 4 yang paling dasar ini, 6 ya, 6 yang paling dasar ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pasti sudah tahu, hanya saja sama Ekman dibuatkan teorinya secara saintifik. Jadi Bapak Ibu itu pasti sudah paham orang sedang marah, takut, jijik, sedih, bahagia, atau terkejut. Ini secara langsung kalau kita menatap langsung tahu dari hati ke hati. Karena kita sudah pasti berempati secara manusia. Nah, kecuali kalau orang yang sudah kelainan. Ya, kalau sudah kelainan, nah itu lain persoalan. Sebenarnya dia tahu orang lain takut, tapi karena dia kejam, orangnya itu misalkan berdarah dingin, ya tetap aja orang lain takut, ya tetap aja sama dia misalkan disiksa, sadis, dan sebagainya. Itu memungkinkan saja. Nah, aktor-aktor yang tingkat dunia, yang padahal dia dalam hatinya sedang marah, tapi karena dia ingin memerankan orang yang sedang sedih, nah maka dia akan membayangkan atau melakukan sesuatu biar emosi dia menjadi sedih dulu, dari marah jadi sedih. Karena ekspresi marah dan sedih itu bisa berlawanan. Meskipun dia berusaha berusaha sedih, tapi kondisinya marah tetap nggak bisa. Dia harus mengubah emosinya dulu. Nah, barangkali ini pengantar Ustadz Asa, kalau ada teman-teman sambil diskusi, silahkan ada tanggapan, tambahan. Nah, nanti masih bisa dilanjutkan juga. Ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu jika ada hal yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk lagi pada yang lebih dalam nih, gitu. Iya, paling Pak Monapik ya itu ya, yang terkait dengan mikroekspresi ini. Ya, ya, Kalau komunikasi itu nanti kan ada istilah verbal non verbal itu ya, kayak gitu ya. betul, betul. Ya, Nah, jadi mikroekspresi ini adalah mungkin bagian yang dari non verbal, betul. tapi mungkin untuk menangkapnya itu membutuhkan ilmu tersendiri ya, Ya, semacam
kriminolog gitu ya, 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 intelijen gitu. Terus eh, termasuk mungkin HRD ya, ya, HRD betul, ketika betul. wawancara dan sebagainya kayak gitu. Gitu. Nah, Betul, ini betul. tingkat eh, apa sampai pada kebenaran yang terdalamnya, karena kan itu menunjukkan ekspresi hati ya, kayak gitu. Mm-mm. Itu berapa persen dari yang Ekman ini yang mikro itu Itu kira-kira? ya. Kalau ini tingkat kepercayaannya sangat tinggi, Ustadz. Ya, untuk Hmm. micro expression itu ya nyaris lah ya, nyaris sempurna lah. Meskipun tidak Hmm. tidak ada yang sempurna ya, nyaris Ya. sempurna. Terutama kalau memang kalau untuk keperluan kita untuk sehari-hari ya, itu nyaris sempurna. Dalam arti ketika kita tidak ada yang berbohong, ketika seorang anak dengan orang tua atau suami dengan istri itu tidak berbohong, masa memang ingin saling memahami, itu nyaris sempurna. Ya, jadi ketika suami istri saling menatap, berbicara tanpa ada kebohongan itu nyaris sempurna. Nah, tapi kalau ada kebohongan, memang bisa terjadi. Nah, kalau kebohongan, karena mikro ekspresi itu kan 0,04 detik. Jadi misalkan Ya. seorang suami mau membohongi istrinya gitu ya, kamu kemarin nggak pulang-pulang ke sana ya, gitu ya. Nah, dia kan bisa menundukkan dulu wajahnya sebentar, kemudian berbohong kan gitu. Nah, itu bisa kalau gitu. Karena yang micro expression tadi 0,04 detik kan bisa disembunyikan dengan sesuatu. Jadi sebenarnya dia melakukan ya yang dilarang misalnya gitu. Nah, karena dia menunduk atau menengok, nah kemudian terus dia mengatakan melakukan ibadah yang sangat penting atau apa gitu. Nah, itu bisa-bisa saja kalau mau menipu. Jadi dalam hal kalau untuk memahami itu nyaris sempurna, tapi kalau untuk tipu-tipu, nah memang perlu ilmu tadi, polisi, kriminolog, HRD, nah itu biar tidak ditipu orang lain, tidak ditipu oleh para penjahat, nah itu perlu ilmu-ilmu dari Paul Ekman yang lebih detail. Barangkali gitu. Ustaz. Baik, Monafik ini ada dari Pak Roni Amzah ya, DPD Kota Bandung. Beliau katanya begini, tujuan dari pengetahuan ini, maksudnya yang wajah-wajah empatik Ekman ini ya khususnya, untuk lebih memahami bagaimana kondisi batiniah orang kah. Eh, Ya, ya, Gimana? ya, Kalau betul, aspek betul sekali. batiniah. Betul sekali. Ini untuk membantu memahami kondisi batiniah, kondisi rohani orang lain, Hmm. terutama yang kita bertemu. Ya, betul, betul sekali. Pak Romansah ya, Ronia, Pak Roni, Ronia, ya Roni betul. Amzah ya. Ya, Pak Ronia Hamzah, ya Pak Hamzah, betul Pak. Jadi tujuannya justru untuk memahami. Jadi kalau kita kembali kepada Paul Ekman itu sebenarnya kan dia ditinggal ibunya waktu kecil. Waktu remaja ibunya meninggal, jadi dia sangat sedih. Tapi sebenarnya dia merasa tidak berhasil membaca isi hati ibunya. Kenapa ibunya itu kok kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, dan akhirnya dalam kesedihan itu mati muda ibunya. Jadi ingin memahami itu. Nah, setelah Paul Ekman itu mengkaji teori yang sangat mendalam ini, nah dia lebih memahami bahwa ibunya itu sering berkorban untuk Paul Ekman, sering ya kalau kita umpamakan tadi ya, sering mengatakan baik-baik saja demi anaknya gitu. Tapi sebenarnya ibu itu menanggung derita. Gitu. Nah, betul sekali jadi Pak Hamzah. Jadi tujuannya memang untuk memahami orang lain. Nah, memang ini ada resiko Bapak Ibu sekalian bisa untuk memanipulasi gitu ya. Ini. Jadi kalau orang yang sangat canggih, nanti kan misalkan seorang penipu yang sangat canggih, jadi dia ngobrol sebentar kayak menghipnotis, nanti melihat wajahnya, orang ini wajahnya sudah sangat percaya dengan saya, lalulah tipuan-tipuannya mulai dimasukkan. Nah, itu bisa kayak gitu untuk tujuan negatifnya gitu ya. Nah, dan kita juga perlu waspada, berarti beberapa orang memang ada yang niat niat menipu, bermuka baik, tapi ternyata di belakangnya jahat. Tapi kalau berdasarkan Ekman tadi, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mempunyai cara-cara tertentu, mengajukan pertanyaan tertentu atau respon tertentu, yang ketika saling menatap, nah yang 6 tadi, yang 0,04 detik itu tidak bisa dibohongi. Itu tetap kalau kita saling menatap dengan orang itu, nah kita akan tahu. Katanya kan dari sinar matanya kelihatan kalau dia bohong kan gitu. Kita nggak bisa mengungkapkan tapi kita tahu gitu. Itu kalau kita saling menatap.
Tapi kalau di media sosial penipuan jadi mudah terjadi karena kan tidak menatap wajah, Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Kemudian empati menjadi sering dilanggar kalau di media sosial karena lagi-lagi tidak menatap wajah. Jadi kita terhalang oleh media sosial itu, apalagi kalau hanya tulisan, apalagi kalau hanya video, videonya itu juga dipotong-potong. Nah, kalau ini bukan menjadi memahami orang lain, malah menjadi salah paham kalau di media sosial itu. Sehingga kita harus sangat super hati-hati dengan media sosial. Barangkali gitu, Ustaz. Oh iya, baik, terima kasih. Kalau ada Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Ini penasaran saya dengan ini yang hipnotis itu, Anapik. Ya, Itu ya, kan ngambil beberapa detik kesadaran ya, ya, fokus betul. kesadaran itu ya, yang kemudian ditepuk dan kemudian ini itu. Kalau yang Ekman ini lebih eh, melihat saja, membaca Ya, ya, betul, bahwa ini benar, ini kemungkinan bohong dan sebagainya. Dan itu betul, betul, sampai betul. kesadaran. Kalau yang hipnotis itu langsung mengambil kesadaran dan sebagainya gitu ya. Itu Ya, betul. sama atau gimana? Ya, itu memang posisinya agak berbeda. Hmm, Cuma kalau hipnotis kan tetap orang yang menghipnotis itu memanfaatkan wajah korban. Nah, ya, wajah korbannya itu sudah tampak mempercayai saya seorang betul. penghipnotisnya atau belum. Nah, kalau kalau tampak belum mempercayai, masih meragukan, ya gagal nanti mau melakukan menghipnotisnya kan. Tapi dengan tepukan tadi, oh ternyata dia sudah terpengaruh, sudah percaya sama yang saya bicarakan, maka hipnotisnya dilanjutkan, itu bisa jadi. Dan yang bisa ditepuk itu dari beberapa pakar hipnotis yang menyatakan memang bakat manusia. Jadi bakat orang lain-lain, Bapak Ibu. Ada yang mudah terhipnotis, ada yang Nah, sulit dihipnotis. Nah, jadi para ahli penghipnotis itu juga memilih orang-orang yang mudah dihipnotis. Nah, jadi kalau yang mudah dihipnotis itu tepuk saja, nah itu terhipnotis. Tapi kalau yang orang yang kadang-kadang justru yang apa ya, yang agak bandel gitu ya, itu kadang-kadang sulit dihipnotis. Ditepuk juga nggak terhipnotis, dipukul juga nggak terhipnotis. Nah, ada yang kayak gitu. nah, Kemudian kita hipnotis ini juga hati-hati Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu salah satunya nih ya ada temen ya senior itu kalau buru-buru itu gampang terhipnotis kitanya. oh, Jangan jadi kalau buru-buru dia waktu itu sudah buru-buru di ATM gitu ya berbagai macam terhipnotis hampir ngirim uang ya sampai 25 juta melalui WA karena dia buru-buru. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati banget kalau buru-buru. Jadi memang sebaiknya jangan buru-buru. Jadi hidup ini ya slow gitu dinikmati, dimaknai gitu ya. Nah, kalau kita slow dimaknain, hidup dengan baik gitu, ya sulit sekali dihipnotis. Saya sendiri sebenarnya pernah kaget Bapak Ibu. Pernah kagetnya tuh gini, saya mau transfer uang nggak banyak sih. Ada temen yang butuh ya, gitu yang butuh temen gitu. Misalkan transfer 500.000 gitu. Oke, saya transfer mau 500.000. Tolong rekeningnya gitu. Nah, saya tunggu 1 menit belum dibales nomor rekening. 2 menit belum dibales. Kemudian 3 menit ada masuk SMS. Tolong dikirim ke rekening 5344111 ya gitu. Saya saya mau kirim gitu tapi kaget loh yang ngirim kok nomor lain ini tolong rekening ini saya tunggu dulu ini akhirnya nggak saya respon gitu hmm, ternyata bukan teman saya itu tadi. Nah, bukan teman saya masih belum sempat balas kan katanya gitu. Nah, cuma kalau saya buru-buru langsung mau transfer hmm. dan saya pengen transfer tiba-tiba begitu ada itu tadi sebenarnya ngawur aja tolong transfer ke rekening itu jadi orang itu ngawur aja dia broadcast aja tapi karena saya kondisinya buru-buru nah itu bisa aja langsung saya transfer kebetulan kan gitu. Hmm. Nah, jadi Bapak Ibu kita perlu tenang ya seperti orang puasa lah ya kalem hidup dimaknai dijalanin insya Allah kalau itu barangkali gitu Ustaz. Baik, Bung Nafik, kita lanjut ya. Ya, sambil kita Saya lanjut. dulu. Nah, Siap. jadi Bapak Ibu silakan nanti sambil diskusi, sambil lanjut.
Jadi tujuannya dengan mengenali micro expression dengan 6 wajah ini adalah membantu kita untuk empati. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat berbagai macam teori dari Paul Ekman ya. Pada era digital, saat emoji menggantikan tatapan dan video call menggantikan pertemuan nyata, pesan Ekman menjadi semakin relevan. Komunikasi empatik bukan hanya tentang berbicara, melainkan juga tentang melihat. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Karena kayak sekarang ini kita kan juga pakai video call lah ya, pakai Zoom meeting lah ya. Nah, sehingga kita harus benar-benar kalau ingin melihat emosi teman kita, saya ingin melihat emosi Ustadz Asa, ya saya cermati gitu ya, dengan berjuang ya, karena lebih sulit karena nggak ketemu langsung gitu ya. Ustadz Asa kalau mau memahami saya juga lebih sulit karena tidak ketemu secara langsung. Tapi menjadi sangat penting gitu, menjadi sangat penting karena kita perlu menjaga berbagai macam dari resiko-resiko penipuan tadi. Nah, slide berikutnya kita akan lihat lagi, masih dari Paul Ekman. Nah, sekarang mulailah perhatikan, mulailah sederhana saja. Ini saran Paul Ekman ya. Perhatikan wajah orang terdekat Anda. Catat perubahan kecil, senyum yang tak sampai ke mata, dahi yang menegang saat diam, dan lain sebagainya. Cobalah lebih banyak menatap wajah orang dekat Anda. Itu sederhana saja, perhatikan. Dan dengan memperhatikan itu, Bapak Ibu sekalian, hidup ini lebih bahagia ternyata. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ya suami istri ngobrol, suaminya buka handphone sambil ngobrol, istrinya juga buka handphone, apakah TikTok, istrinya TikTok, suaminya misalnya IG, sambil ngobrol, nggak ngelihat wajah. Itu sering terjadi salah paham, sering menjadi masalah malahan, karena empatinya rusak malah gitu. Jadi kalau mau sederhana saja, taruh handphone, suami taruh handphone, istri taruh handphone, ya sudah ngobrol. Mau ngobrol santai, ngalor ngidul, ngobrol ngobrol kosong gitu ya, nggak apa-apa, saling menatap wajah. Itu ternyata antara suami istri saling empati, akan saling jatuh hati lagi. Nah, dalam bukunya Allah Yarham, psikologi kebahagiaan ya, meraih kebahagiaan misalnya, salah satunya Allah Yarham kan mengutip salah satu syair atau cerpen gitu ya. Seseorang yang sangat sedih, kalau kita sangat sedih, cobalah malam hari ketika anak kamu tidur, ketika anak kamu tidur lelap, lihatlah wajahnya. Lihatlah hidungnya yang mirip dengan hidung kamu. Perhatikanlah matanya, perhatikanlah alisnya yang mirip dengan alis istri kamu. Lihatlah rambutnya, yang rambutnya mirip seperti rambut kamu ketika remaja. Dengan mencermati wajah anak kita ketika tidur, dengan memandangnya dekat, itu sangat membahagiakan. Ternyata berbagai macam kesulitan hidup itu menjadi bisa diatasi, menjadi sirna ketika kita menatap wajah anak kita dengan benar-benar ketika dia tidur. Sebenarnya ketika anak kita nggak tidur, ketika ngobrol juga sama, Bapak Ibu, membuat kita bahagia. Asalkan kita menatapnya beneran, gitu kan? Nah, kan yang jadi masalah adalah kita seringnya itu tadi, ngobrol sama anak, sama pasangan, itu sambil buka chatting, sambil buka WA. Ini yang menjadi masalah. Jadi ngobrolnya sampingan. Empati nggak terjadi kalau kayak gitu. Jadi sederhana saja Bapak Ibu, mulai sekarang, kata Paul Ekman, mulailah perhatikan wajah-wajah orang terdekat Anda. Paul Ekman tuh baru wafat beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu ya, tahun 2025 ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, inilah salah satu orang hebat, orang baik di Amerika. Saya kadang-kadang juga mikir ya, Amerika tuh dipimpin Donald Trump kayak gitu kok belum ambruk gitu ya. Saya mikir tuh kenapa negara itu kok nggak ambruk gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, ternyata di Amerika itu meskipun banyak orang jahat, tapi orang baiknya juga banyak. Salah satunya Paul Ekman ini. Dan nanti ada pemikir-pemikir bagus. Banyak di kampus-kampus itu banyak yang bagus. Yang jahat juga banyak, tapi yang bagusnya banyak.
Jadi karena masih ada yang bagusnya inilah saya perhatikan ya, Amerika tuh masih bertahan. Kalau jahat semua sebentar udah ambruk itu sebenarnya Amerika itu. Ya, jadi kita bahagia atau sedih ya dengan adanya orang baik di Amerika itu. Ya, ya bahagia juga. Tapi ya sedih juga karena Amerika nggak ambruk-ambruk juga gitu ya. Ya, di slide berikutnya kita lihat ini saran dari Walt Ekman ya. Nah, ini bercerminlah ya. Salah satunya Paul Ekman bercermin kepada Dalai Lama gitu. Bercerminlah, apakah wajah Anda memancarkan ketulusan atau sekadar topeng yang lelah? Seperti meditasi Dalai Lama yang diserap oleh Paul Ekman, tarik nafas, rasakan emosi orang lain sebagai bagian dari dirimu, lalu hembuskan dengan pengampunan, hembuskan dengan pemaafan. Jadi seperti kita bernafas, bercermin dengan orang lain, kita terima wajah orang lain, emosinya, kita serap, kemudian kita hembuskan dengan memaafkan, dengan memberikan pengampunan. Kalau ada kesalahan. Nah, sehingga dengan pengampunan ini, dengan pemaafan ini, inilah kunci paling dasar untuk empati. Suami kita, istri kita barangkali sering salah. Kita tatap wajahnya, kita terima, kita resapi, dan kita hembuskan lagi dengan memaafkan. Dengan mencerminkan kasih sayang. Jadi selalu itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang tujuan dari Paul Ekman tadi untuk menyerap emosi dengan baik, apakah marah atau bahagia atau terkejut atau jijik gitu ya, atau takut itu kita serap dan kemudian kita dengan memberikan maaf, memberikan rasa kasih sayang untuk mendekati mereka. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat juga wajah dari jiwa kita. Pada akhirnya, wajah adalah cermin jiwa. Ia mengungkap lebih banyak daripada 1.000 kata, dan hanya bisa dibaca oleh hati yang hadir. Dan sebenarnya hati kita selalu hadir ketika kita mau menatapnya. Tapi hati kita menjadi tidak hadir, seseorang menjadi nggak bisa membaca wajah atau jiwa orang lain ketika membacanya sambil melihat WA atau melihat TikTok. Nah, itu gangguan. Sains telah memberi kita alat untuk memahami wajah. Sekarang giliran kita menggunakannya untuk memahami manusia. Jadi secara saintifik sudah teruji untuk melihat wajah, ekspresinya untuk memahaminya. Itu sudah teruji banget secara saintifik. Nah, tinggal kita untuk memanfaatkannya. Dan Bapak Ibu tidak perlu repot-repot karena sains menunjukkan bahwa 6 emosi paling dasar itu sudah dikuasai oleh semua orang. Kita sendiri sudah menguasai. Orang Papua di pedalaman menguasai, kita orang di Bandung, di Indonesia juga menguasai, orang di kota besar di Jakarta atau di California juga menguasai. Jadi semua orang menguasai untuk membaca jiwa melalui wajah, asalkan mau hadir. Oke, slide berikutnya barangkali, nah ini beberapa buku-buku dari Paul Ekman ya. Yang paling mendasar ya Emotion Revealed, yaitu mengungkap emosi ya, mengenali wajah dan perasaan. Kemudian untuk mengimprove, memperbaiki komunikasi kita. Ini yang paling dasar. Micro expression, 6 wajah dasar, dan kemudian kombinasi-kombinasi yang lainnya. Nah, ini termasuk buku Paul Ekman yang menggemparkan dunia, ya, Bapak Ibu. Dan kemudian yang kedua memang moving toward global compassion. Jadi dengan saling mengenali emosi, saling berempati, saling mengenali melalui wajah, itu justru kita ingin menyebarkan kasih sayang ke seluruh dunia. Bukan untuk berperang, bukan untuk memusuhi, tapi justru untuk saling menyayangi, untuk saling memahami. Barangkali gitu Ustaz Tasa, silakan kalau masih ada pertanyaan yang perlu didiskusikan. Nah, itu buku-buku yang lainnya ya, berikutnya itu.
Baik, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Sampai ini aja ya, santai aja ya. Kalau ada yang disampaikan boleh langsung, boleh juga dituliskan itu. Ini yang dari Ekman ini, apakah ini Pak Napik ya? Tadi Ya. saya sempat tersirat itu terkait dengan simbol ekspresi. Jadi eh, kalau tadi kan wajah ya, yang dibaca sama Paul Ekman itu wajah, ekspresi dari wajahnya itu. Nah, kalau ekspresi simbol-simbol tertentu misalkan, saya pernah ketemu sama teman-teman Makassar itu, katanya kalau di Makassar itu, kalau mau nyegat angkot itu harus menggunakan jempol, nggak Hmm. boleh dengan telunjuk. Kalau Hmm. telunjuk nanti ditendang katanya. Kalau di Hmm. kita kan, Hmm. kalau di Bandung cukup telunjuk sudah Hmm. berhenti kan si angkot tuh kayak Hmm. gitu. Nah itu simbol-simbol itu misalkan atau yang lebih ini lagi Pak Nafik ya. Saya lihat di TV itu eh, ada yang hidung ketemu hidung gitu. Kalau Hmm. selamannya itu kan kayak gitu. Hmm. Itu itu ada pembacaan ke sana nggak? Ya, kalau simbol-simbol itu nanti bisa kita kembangkan ya untuk tentang simbol itu tentang semiotika, nanti Hmm, ya tentang hermeneutik. Nah, itu iya. memang ada yang mengkaji sampai sampai ke sana ya, semiotika dan hermeneutik ya. Itu sangat menarik. Jadi bahwa jempol itu bagus. Nah, jempolnya termasuk universal ya, di mana-mana bagus. Tapi yang selain jempol, nah ini bisa macam-macam ya. Mau yang telunjuk, mau yang apalagi yang tengah, atau mau yang kelingking. Nah, itu kan bisa bisa macam-macam. Jadi itu akan menjadi bahan kajian yang sangat menarik dan penting banget gitu. Nah, kalau Paul Ekman ini lebih cenderung lebih fokus memang kepada wajah. Ini salah satu keunggulan beberapa riset di zaman sekarang menurut saya itu adalah kemampuan beberapa teman kita yang fokus seperti Ekman ini. Dia fokus kepada wajah. Sehingga dia dari wajah yang sangat spesifik, yang partikular, dia bisa merumuskan teori-teori yang bisa bermanfaat secara luas. Bukan hanya klaim yang umum saja. Gitu. Jadi Bapak Ibu ini menurut saya bisa ditiru. Jadi ketika kita mengkaji sesuatu itu yang sangat spesifik, sangat detail. Nah, dari sana bisa kita kembangkan. Misalkan kalau saya sering juga nih ya, Paman Apik untuk mengkaji tentang misalkan berhitung, Bapak Ibu. Saya mengatakan kepada orang-orang, kepada guru, yang kadang-kadang guru nggak percaya, orang tua nggak percaya, bahwa berhitung itu kalau ngelatih anak masih kecil, 1 sampai 10, kemudian 11, sebaiknya 11, 12 itu dilewatin. Itu kan simbol-simbol. Orang lain nggak paham. Tapi saya bilang, saya paham. 11, 12 itu kalau diajarkan, anak makin bingung. Jadi jangan diajarkan. Jadi dikasih tahu sebentar aja, malah kemudian ke 20, 21, 22, dan seterusnya. Nah, ini simbol. Tadi ya, nyambung ke kata tadi. Nah, orang biasa nggak paham bahwa 11, 12 itu merepotkan kepada anak. Karena kita udah dewasa. Karena kita anggap itu biasa. Tapi bagi anak bingung. Kok habis 10 kok 11? Terus 11 tambah 1 kok 12 ya? Dia bingung anak itu dalam pikirannya. Setelah 12 kok 13? Itu bingung banget. Lebih enak, Bapak Ibu, setelah 20 tambah 1 aja, 21. Kalau 20 tambah 3 ya 23. Masuk akal bagi anak kan gitu. Nah, jadi ini simbol-simbol ini menjadi sangat penting karena maknanya sangat besar. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu misalkan tentang matematika, kalau bahasa Indonesia itu kan 21, 22, 23. Itu simbol-simbol yang memudahkan untuk belajar. Tapi kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa, 21 itu apa? Itu lebih sulit lagi. Kalau bahasa Jawa ya saya 21 itu kan selikur, 22 itu rolikur ya, likuran kan. Kalau akhir Ramadan itu kan likuran kan. Nah, apa itu likur itu? Itu nggak bisa dihitung likur itu. Itu kalau untuk latihan berhitung sangat sulit bagi anak-anak. Gunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya menyarankan
anak-anak kalau belajar matematika gunakan bahasa Indonesia. Ya, untuk sementara jangan pakai bahasa Sunda, jangan pakai bahasa Jawa dulu. Karena akan sulit. Karena nanti kalau 25 itu kan 20 tambah 5 anak paham. Tapi kalau Salawe, apa itu Salawe itu ya? Kan nanti bingung ya gitu. Nah, ini simbol-simbol ini ternyata sangat penting dan kalau kita memahaminya dengan bagus, misalnya saya yang sampaikan tadi, itu kita akan menemukan nanti banyak inovasi-inovasi, banyak kemajuan-kemajuan di sana. Kalau bahasa Jawa, malah kalau 50, bahasa Indonesia 50 ya, itu benar. Bahasa Jawa ada seket. Nah, nanti ya. Oh, itu artinya apa itu? Itu nggak bisa dihitung itu. 60 ada sendiri nanti. Swida itu itu nggak, kalau bahasa Indonesia benar 60 itu benar. Jadi 10-nya ada 6 gitu ya. Itu lebih lebih. Nah, jadi Bapak Ibu memahami simbol secara umum, juga simbol wajah, itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu kalau mau mengembangkan kajian atau apa, itu bisa mengambil satu studi yang sangat konkret, sangat spesifik, dan nanti bisa kita kembangkan untuk yang lebih umum. Nah, kayak Olikman menurut saya sangat menarik. Barangkali gitu, Ustaz Asad. Oke, Bang Nafik, ini sebelum eh, closing dan mengakhiri ya. Bang Nafik, Paul Ekman belum sampai pada kajian membaca eh, digital ya, pada aspek-aspek digital. Pembacaan digital misalkan kalau kita komunikasi pakai handphone kan muncul ekspresi-ekspresi itu ya, emoticon Hmm, itu. hmm, hmm, Belum itu. Karena itu kan bisa bisa palsu kan, jadi tidak hmm, murni hmm, kan gitu. hmm, Ya, hmm. gimana Pik? Gimana? Emoticon, kemudian avatar gitu ya. Nah, kalau Mhm. dari pandangan Paul Ekman, itu lebih banyak menghalangi empati gitu ya. Oke. Jadi malah lebih banyak menjadi topeng. Jadi Hmm. kita yang harus berjuang lebih keras untuk memahami. Karena ketika emotikon orang tersenyum, itu yang ngirim saya tersenyum emotikonnya, atau yang ngirim Ustadz Asa, kan sama-sama senyumnya. Tapi kalau itu misalkan video call, senyumnya Ustadz Asa dengan senyumnya saya, bisa sama-sama senyum, tapi tetap ada bedanya gitu. Nah, jadi orang bisa berempati lebih tepat ketika video, ya video beneran gitu. Nah, avatar kan bisa dilihat sangat ganteng, sangat cantik gitu kan. Ya nggak ada perubahan kan. Padahal orangnya sedang sedih, sedang bingung, tapi avatarnya kan tetap gitu. Jadi karena Paul Ekman itu sampai tahun 2025, jadi wafat usia 91 ya. Beliau kan lahir 1934, wafat 2025 kemarin. Jadi sempat menyaksikan situasi media sosial dan kecenderungannya menyadari bahwa itu lebih mempersulit. Harusnya media sosial itu menyambungkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama berjuang untuk saling memahami, saling berempati, sebenarnya media sosial itu malah menyambungkan silaturahmi. Itu beneran. Bisa. Ya kayak kita misalkan Zoom ini, dengan niat ikhlas, dengan konteks yang kita sesuaikan, kita bisa untuk saling memahami. Gitu ya. Sebenarnya kita kita bisa seperti itu. Tapi kalau secara umum, nah memang ada resiko-resiko yang salah paham. Bagi Paul Ekman, di beberapa bukunya kan dia menyebut juga kenapa seorang anak itu kok sering berbohong kepada orang tua gitu. Karena ya salah satunya kalau dia jujur orang tuanya marah. Meskipun marahnya itu kemudian ditutupin, bilang nggak marah. Anak sudah tahu duluan bapaknya marah, ibunya marah gitu kan. Jadi akhirnya anak berjuang untuk bohong. Habis main ngomongnya habis kerja kelompok, kerkom, biar ibunya seneng, biar bapaknya seneng gitu. Nah, padahal kita membutuhkan empati, kejujuran. Kalau anak habis main, ya main, kemudian nanti kan ada tanggung jawab kan, karena main ada tanggung jawab berikutnya seperti apa. Ya, memang begitu. Nah, jadi di sini Paul Ekman sampai ke tataran praktis juga. Kenapa kok pejabat itu berbohong? Nah, itu juga, nah ada juga, nah karena ada keuntungan-keuntungan tertentu juga. Nah, barangkali itu Ustadz. Jadi untuk media sosial lebih sering malah merugikan ya dibanding menguntungkan untuk proses empati. Baik, Bang Nafik, terima kasih nih.
Tampaknya Bapak dan Ibu juga masih proses belum mencerna ya. Silakan aja nanti Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan bisa dituliskan, bisa dikirimkan melalui nomor Bishka TV ya kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Baik teman Apik, barangkali ini ada closing statement untuk mengakhiri perjumpaan kita. Silakan Pak Dewi. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Paul Ekman ini merupakan salah satu contoh yang menurut saya sangat penting untuk empati, yaitu perhatikan wajah orang terdekat kita. Jadi ketika Bapak Ibu komunikasi, misalkan bawa handphone atau yang lain, sering taruhlah handphonenya, taruhlah laptopnya, kemudian kita komunikasi, kesempatan itu suami istri, orang tua dan anak, atau dengan tetangga, saling menatap wajah. Nah, itu kita manfaatkan. Begitu juga guru dengan murid. Nah, sering-seringlah guru dan murid itu komunikasi saling menatap, kemudian melihat buku, menatap wajahnya lagi, melihat catatan, menatap wajahnya lagi, karena itu akan membuka pintu hati, menghidupkan kesadaran kita untuk saling berempati. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Apik. Terima kasih Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang sudah bergabung dalam Zoom. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi pada pekan depan. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Apik.